Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Mr. One Channel. Today we are going to talk about pronoun, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata ganti. Salah satu materi yang sangat penting kalau kita ingin mempelajari bahasa Inggris, ya. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you for your support. Well, if you're ready, we can begin now. Alright everyone, pronoun kata ganti. Ya, pronoun ini adalah merupakan kata ganti, salah satu part of speech ya. Nanti akan saya bahas secara khusus di materi part of speech. Tapi sekarang kita fokus ke pronoun saja, kata ganti. Oke, let's continue. Pronoun in Indonesian mean kata ganti. Jadi dalam bahasa Indonesia itu pronoun ini dikenal dengan kata ganti. Pronoun is a word that substitutes a person or thing. Jadi kata ganti ini atau pronoun ini sebuah kata yang menggantikan orang atau sesuatu. In other words, a pronoun is used in place of a noun or nouns. Jadi suatu kata ganti digunakan untuk menggantikan sebuah benda atau benda-benda. Artinya bendanya lebih daripada satu. Pronoun consists of some type. Jadi pronoun ini atau kata ganti ini terdiri dari beberapa tipe. Okay, the first is subjective pronoun. Okay, pronoun sebagai subjek. A subjective pronoun act as the subject of sentence. Ya, berfungsi sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Have a look at the table here. Okay, the first column is person or thing. Okay, for example, I. Ya, di sini ada saya ya. Subjeknya ketika dia berfungsi sebagai subjek maka adalah kata gantinya adalah I, you atau kamu. And then Tini and I. Misalkan ada Tini dan saya, maka kata gantinya adalah kita atau we. Kemudian Ani and Ina, ada dua orang perempuan di sini, mereka ya. Artinya kata gantinya adalah they. Kemudian Dani artinya dia seorang laki-laki, maka kata subjeknya atau kata ganti subjeknya adalah he. Kemudian Ani dia seorang perempuan, maka subjektif pronounnya adalah she. A book artinya ini adalah suatu benda. A book artinya sebuah buku, kata gantinya adalah it. Oke, lihat contohnya. Danny is my little brother. He is very cute. He di sini adalah sebagai pronoun atau subjective pronoun menggantikan Danny di sini ya. Danny is my little brother. Danny adalah saudara laki-laki saya. Dia sangat manis. Oke. Next, Miss Annie is my math teacher. She is very kind. Miss Annie ini digantikan dengan kata gantinya adalah she karena dia adalah seorang perempuan. Miss Ani adalah guru matematika saya. Dia sangat baik ya. Okay, next. Okay, the second pronoun is objective pronoun. Artinya pronoun berfungsi sebagai objek. An objective pronoun act as the object of a sentence. Artinya objective pronoun ini berfungsi sebagai objek di dalam sebuah kalimat. Okay, look at the table here. Okay, when the subject is I, maka ketika dia menjadi objek pronoun maka menjadi me. You become you. We ketika menjadi objek menjadi us. They ketika menjadi objek menjadi them. He ketika menjadi objek menjadi him. Kemudian she ketika menjadi objek menjadi her. Sedangkan it untuk kata benda maka akan tetap menjadi it. Oke, kita lihat contohnya. Please call me Mr. One ya. Tolong panggil saya Mr. One. Jadi bukan please call I karena di sini berfungsi sebagai objek maka menjadi me. Please call me Mr. One. Oke, let's see the second example here. He is very kind and I like him very much. Him di sini menggantikan he ya. Artinya dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat ini ya. Bukan I like he, tapi I like him karena dia berfungsi sebagai objek. Dia sangat baik dan saya sangat menyukainya. I will return the book to her.
saya akan mengembalikan buku itu kepadanya. Her di sini artinya dia seorang perempuan dan berfungsi sebagai objek di dalam kalimat ini. Maka bukan she tetapi her. I will return the book to her. Karena dia berfungsi sebagai objek. And let's see the third pronoun is possessive pronoun. Okay. Possessive pronoun are used to indicate ownership, ya, kepemilikan, or relationship, hubungan. Jadi possessive pronoun ini digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan kepemilikan atau hubungan, ya. Okay. Have a look at the table here. Look at this column. Personal pronoun-nya adalah misalkan I, maka possessive pronoun-nya untuk defendant itu my. Kemudian untuk possessive pronoun independent itu mine. Contohnya di sini misalkan my books, artinya buku saya. Jadi ini belum lengkap, ya, belum utuh, ya, kalimat kalau belum ditambahkan kata benda. Kalau di sini mine itu artinya milik saya, gitu ya. Kalau di sini adalah my itu belum complete, belum utuh, ya, makanya disebut dependent clause. Nanti akan saya buat video secara khusus tentang what is the difference between dependent and independent clause. Oke. Kemudian ketika personal pronoun-nya you, dia menjadi yours. Untuk independent possessive pronoun-nya adalah yours. Dan seterusnya sampai its. Ya, kita lihat contohnya, ya. Example here, this is my book. Ini adalah buku saya. My book. Maka di sini, ya, possessive pronoun dependent. My book, buku saya. This book is mine. Buku ini adalah milik saya di sini, ya. Independent di sini. Mine artinya milik saya. This is your bag. Ini adalah tasmu, ya. This bag is yours. Tas ini adalah milikmu. Ya. Okay. These pencil are ours. Artinya ini bentuk jamak karena menggunakan s. Pensilnya lebih daripada satu, maka menggunakan these pencil are ours and those pencil are theirs. Pensil-pensil ini adalah milik kita dan pensil-pensil itu adalah milik mereka. Okay. Next, let's see the fourth pronoun. It's called demonstrative pronoun, ya. Jadi pronoun yang keempat adalah disebut demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun find out noun. Jadi demonstrative pronoun ini untuk menunjukkan sebuah benda, ya. Parameternya adalah jumlahnya. Maka kita kenal dengan istilah singular dan plural. Singular itu adalah bentuk tunggal, sedangkan plural adalah bentuk jamak. For example here, this artinya ini, that artinya itu, this ini dalam bentuk jamak, artinya bendanya lebih daripada satu. Those artinya itu dalam bentuk jamak, artinya bendanya lebih daripada satu. Let's see the example here. This is a cat. Ini adalah seekor kucing. These are some cats. Ini adalah beberapa kucing, artinya kucingnya lebih daripada satu. Maka menggunakan these are. Oke, to be-nya adalah are untuk yang plural. Sedangkan untuk yang singular menggunakan to be is. Oke. Also, we have to know about noun, okay? We are going to explain more about article in the next video, maybe, ya. Penggunaan a, an, some, many, ya, in the next video. Okay. Ya, kata benda itu ada yang singular dan plural. Nah, untuk artikel yang digunakan untuk singular noun, maka menggunakan a dan an, ya. Contohnya misalkan books. An apple. Jadi ini digunakan, artikelnya digunakan untuk kata benda yang berawalan konsonan, ya. Kemudian kalau an untuk berawalan vokal. Ya. Kita lanjut, ya. Pluralnya maka menggunakan some, many, two, three dan selanjutnya. Oke. Contohnya seperti ini. I have a brother. Saya memiliki seorang saudara. I have two sisters. Ya, karena ini dua, maka di sini menambahkan s, ya. I have two sisters. Okay, let's continue. Okay, the fifth pronoun is called reflexive pronoun.
pronoun yang digunakan sebagai adverb. Okay, let's see. Reflexive pronoun usually refers to the subject of sentence. Jadi refleksi pronoun ini biasanya menuju kepada subjek di dalam sebuah kalimat. Have look this table here. Okay. Personal pronounnya atau subjeknya ini adalah I, maka reflexive pronounnya adalah myself, ya. Jadi kalau boleh dibilang refleksif ini adalah berfungsi untuk nanti juga ada yang berusaha sebagai emphasize, untuk menekankan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ketika kita lanjutkan you, maka refleksif pronounnya adalah yourself dan seterusnya sampai it, ya, itself. Oke, kita lihat contohnya. I bought the book myself. Saya sendiri yang telah membeli bukunya, ya. Artinya myself ini ya, untuk menekan I bought the book myself. Saya sendiri yang telah membeli bukunya. Oke. They bought the books themselves. Mereka sendiri yang telah membeli bukunya. Sometimes reflexive pronoun are used for emphasis. Jadi kadang-kadang ya reflexive pronoun juga digunakan untuk menekankan atau menitik beratkan, ya. Contohnya di sini. Kita lihat contohnya. He himself answered the phone, not his secretary. Dia sendiri yang menjawab teleponnya, bukan sekretarisnya. Ya, ini untuk berfungsi sebagai emphasize, menekankan, ya, bahwa dia sendiri yang menjawab teleponnya. Oke. Next, he answered the phone himself. Ya, dia sendiri yang menjawab teleponnya. Tetapi juga ada yang seperti ini contohnya, she lives by herself. Ketika expression by ditambah reflexive pronoun, maka artinya itu alone, artinya sendiri, ya. She lives by herself artinya dia hidup sendiri, seperti itu, ya. Oke, the sixth pronoun it's called relative pronoun. Okay. Relative pronoun introduce a clause or part of a sentence that describe a noun. Relative pronouns are that, which, who, whom, where, whose, ya, seperti conjunction ini, ya. Kita lihat. Let's see the example. For example here, the man who is reading a book is my brother. Laki-laki yang sedang membaca buku adalah saudara laki-laki saya. Lihat di sini, ya. The man di sini seorang laki-laki, bisa digunakan diganti who ini menunjukkan kepada subjek ini, ya, maksudnya, ya. The man who is reading, ya. The book is my brother's. Ya. The book which is on the table is mine. Ya. Buku yang ada di atas meja adalah milik saya. Which ini menunjukkan kepada the book, ya, buku ini, ya. Buku itu, ya. Next, the beautiful girl whom I saw yesterday is Revina. Ya. Whom di sini menunjukkan kepada the beautiful girl whom I saw yesterday, ya. Yang saya lihat kemarin, ya. Wanita yang cantik yang saya lihat kemarin adalah Revina. I know Andy whose book are many. Saya kenal Andy yang bukunya banyak, gitu, ya. Whose ini menunjukkan kepada si Andy yang bukunya banyak, gitu, ya. The town where I studied there is a big city, ya. Kota di mana tempat saya belajar adalah sebuah kota besar, ya. Where di sini menunjukkan kepada the town, ya. Oke, ini ada soal latihan, ya, sahabat Mr. Wan. Silahkan dicoba diisi, ya. Kemudian silahkan coba dijawab dan jawabannya diisi di kolom komentar, ya, sahabat. Kenapa di kolom komentar? Saya ingin tahu sebagai bahan refleksi, sebagai bahan review buat saya mengenai penyajian materi ini, ya. Kita nanti akan respon jawaban-jawaban sahabat di kolom komentar, ya. Dicoba dulu dijawab, nanti contohnya seperti ini, misalkan nomor 1 apa, gitu, ya. Langsung di kolom 1, 2, 3 dan sampai nomor 10 jawabannya langsung aja, nggak usah lengkap kalimatnya, ya. Isi hanya jawaban saja di kolom komentar, nanti akan saya respon, ya. Ini sebagai bahan evaluasi saya
mengenai sejauh mana ya penyajian materi ini, apakah mudah dipahami atau tidak gitu ya. Nanti juga kalau yang mau kritik saran, silahkan di kolom komentar ya, sebagai bahan perbaikan saya di masa yang akan datang. Well, I think that's all for pronouns. I hope it will be useful for us, especially for me. I look forward to seeing you in the next one. Thank you for watching. Bye now.